Sejak kelahiran putri pertamanya hampir 2 tahun yang lalu, Mas Bagas, istri Desi tetanggaku, emang sampai hari ini belum pulang ke rumah Desi lagi. Dengar-dengar, Mas Bagas emang marah besar pada Desi, lantaran kehalimannya waktu itu dipermasalahkan. Sebagai lelaki, Mas Bagas curiga, mengapa Desi sudah halim 3 bulan, sementara ia merasa baru pulang 2 bulan sebelumnya. Jadi ada selisih waktu yang aneh selama 1 bulan, dan itulah penyebab Mas Bagas belum pulang lagi. Desi itu bukan hanya tetangga terdekatku, tapi ia juga teman sekolah dan teman bermain sejak kecil. Makanya, melihat keadaannya yang sendirian sejak halim, melahirkan, sampai merawat dan ngejaga Alia, anaknya, aku lebih banyak yang mengurusnya. Tiap kali aku tanya, kenapa Mas Bagas kok gak pulang, selalu jawabannya belum habis kontraknya, ia emang kerja di luar negeri. Tapi perasaan kayak lost kontak gitu. Padahal Mas Bagas pernah ngirim WA kepadaku, kalau males pulang, ia gak ingin lihat si kecil saja, sebab tiap kali lihat Alia, hatinya tambah hancur, ia belum bisa menerima kehadiran Alia. Tapi waktu itu aku belum ngerti masalah yang sebenarnya, sehingga aku cuma ngasih pesan dan saran untuk bersabar. Oh ya, kenalin dulu, namaku Herini, umur 28 tahun. Sudah menikah 3 tahun yang lalu dengan Mas Dani, seorang eksekutif muda dari sebuah perusahaan ternama di kotaku. Sedang aku sendiri pernah menjadi sekretaris di perusahaan yang sama, tetapi sudah setahun lebih aku diminta resign oleh suami, biar cepat punya momongan. Jadi sekarang aku lebih banyak di rumah. Itulah makanya aku punya banyak waktu untuk ngerawat Alia, selain karena pesan Mas Dani, agar aku sering gendong anak kecil biar cepat ketularan, juga lantaran Desi itu gak punya pembantu. Jadi aku merasa kasihan aja gitu. Rin, ini susu untuk Alia ya. Terima kasih ya kamu sudah mau merawat Alia dengan baik. Semoga kamu secepatnya bisa ketularan halim ya, ucap Desi sambil memberikan Alia kepadaku sebelum ia berangkat kerja. Seperti biasanya aku pun mengambil Alia dari gendongan Desi. Sebenarnya hari ini aku sedang tidak enak badan, tetapi mau bagaimana lagi, aku tidak bisa menolak, aku terlanjur sayang sama Alia. Dulu pernah juga Desi menitipkan Alia, padahal saat itu aku sedang dalam demam, tetapi suamiku lagi-lagi yang bilang kalau aku harus rajin mengasuh bayi agar bisa menjadi pancingan buat bisa halim. Aku sendiri mah percaya gak percaya. Sebab mana bisa halim kalau gak ada bapaknya, atau ada bapaknya tapi juga yang normal dan pria sejati. Semangat ya belajarnya sayang. Semoga secepatnya kita akan mendapatkannya. Begitu Mas Dani menyemangati pagi itu. Mas Dani mau kemana? Bukannya hari ini libur? Tanyaku sambil terus mengayunkan Alia yang terus merengek dalam gendonganku. Seharusnya iya, tapi tadi dapat telepon dari atasan katanya ada jadwal ketemu klien mendadak. Gitu kan jelasnya. Oh, gitu ya Mas. Aku pikir hari ini Mas Dani bisa bantuin aku jagain Alia. Aku nggak enak badan, ditambah lagi Alia selalu merengek. Kataku sebagai ungkapan rasa payah karena gak enak badan. Aduh, maaf banget ya sayang. Sebenarnya aku juga mau bersama kalian di rumah. Tapi ini pekerjaan penting, ucap Dani kemudian berlalu setelah aku menyalami tangannya. Aku menghela napas, kemudian tersenyum saat melihat wajah mungil di pangkuanku. Aku juga kembali teringat dengan ucapan mertua kala itu. Rin, sudah 3 tahun loh. Kamu belum halim juga. Katanya seperti mengingatkan gitu. Aku hanya bisa menunduk lesu tanpa tahu harus menjawab apa. Ibu saranin kalian sebaiknya ikut program halimnya lebih giat lagi. Sampai kapan ibu harus menunggu untuk punya cucu? Iya bu, aku dan Mas Dani juga sedang usaha kok. Jawabku, semoga secepatnya ya. Rin, kalau zaman ibu dulu,
mengasuh anak orang juga bagus untuk pancingan buat Halim. Katanya, gimana Bu? Tanyaku waktu itu dengan antusias. Ya, kita sering-sering dekat anak kecil. Seperti merawat, bermain, dan ini terbukti ampuh loh. Dulu sepupu ibu juga begitu, sekarang anaknya sudah 3. Aku sangat tertarik dengan ucapan mertuaku, semoga dengan begitu aku bisa secepatnya Halim. Tapi aku bingung anak siapa yang mau aku jagain. Siapa orang tua yang rela berjauhan sama anaknya? Baru setelah Desi melahirkan, kemudian Mas Bagas harus kerja luar negeri, juga Desi harus kerja di perusahaannya, aku baru benar-benar bisa ngerawat seorang baby. Ini seperti mimpi bagiku, apalagi saat Desi mau menitipkan Alia padaku, suamiku juga menerima dengan bersemangat. Aku merasa ini adalah jawaban dari doa-doanya selama ini. Lamunanku buyar saat merasakan air hangat yang perlahan mengalir. Kuraba pantat Alia yang ternyata memang belum dipakaikan popok oleh Desi. Sayang, sekarang kita pakai popok dulu ya, ucapku membawa tas kecil khusus tempat pakaian bayi lalu mengajak Alia ke kamarku. Aku memilah-milah isi tasnya untuk mencari popok Alia. Namun gerakan tanganku langsung terhenti saat menangkap sesuatu yang terselip di antara pakaian kecil milik Alia. Ih, ini kan klendelem Mas Dani. Kenapa bisa ada di tas ini ya? Tanyaku heran seheran-herannya. Dengan dada yang sudah mulai sesak dan berbagai pertanyaan muncul di benak, aku terus menggantikan popok Alia dengan rapi. Setelah selesai, aku pun langsung memeriksa lemari kecil tempat khusus klendelem suamiku. Mungkin saja aku salah, tapi aku sangat mengenal benda itu, apalagi aku sendiri yang membelikan untuk Mas Dani. Dan benar, klendelem warna biru tua tidak ada di sana. Tentu saja tidak sedang dipakai oleh suamiku, sebab tadi pagi aku yang menyiapkan pakaian untuknya. Apa yang sebenarnya terjadi pada suamiku? Apa mungkin Mas Dani telah bermain serong dengan Desi, Won yang cukup lama gak pernah disentuh suaminya? Feelingku sangat kuat jika suamiku menyembunyikan sesuatu dariku. Apalagi Dani dan Desi juga sering pergi berangkat kerja bersama, dengan alasan mereka satu arah. Sore harinya, sudah selesai memandikan Alia dan waktunya aku menyuapi si mungil itu. Seperti biasa aku menyuapinya di teras sambil menikmati pemandangan di sore hari. Saat hendak membuka pintu, aku melihat bayangan 2 orang di dalam mobil suamiku. Mereka itulah Mas Dani dan Desi. Meski agak remang terlihat, tapi gerakan 2 bayangan di dalam mobil itu jelas tengah berpeluksan. Meski tak terlalu lama, tapi semua telah menggambarkan kalau keduanya emang punya hubungan spesial. Kemudian mereka baru turun dari mobil, dan Desi memberikan kehesufan di BBR Mas Dani. Aku seketika lemas, lututku bergetar seakan tak sanggup lagi menopang badanku. Hal yang tak kuharapkan kini benar-benar terbukti. Aku tidak boleh lemah, sudah cukup aku dibodohi selama ini. Lihat saja Mas, aku akan memberikan kalian pelajaran. Kata dalam hatiku. Tapi tak perlu aku tunjukkan kemarahanku. Aku tahu mereka pasti mengelak jika aku tanya atau aku tegur tentang jalinan yang tengah terjadi. Bahkan aku mulai curiga, kalau Alia si baby yang tengah aku rawat ini adalah anaknya Mas Dani sendiri. Ciri dan tanda itu begitu kuat. Selain feeling seorang Won, juga wajahnya yang begitu mirip. Aku yakin, ada yang disembunyikan dariku soal anak ini. Kalau emang ini benar, berarti Mas Dani dan Desi telah memperlakukan aku sebagai pembantunya, sementara aku yang begitu susah-susah ngurus anaknya, tetapi mereka yang tengah menikmati madunya. Gila, batinku. Maka demi membalaskan sakit hatiku, aku mulai menjalin komunikasi dengan Mas Bagas. Tiap saat, tiap waktu, aku terus mencurahkan semua tentang Desi dan Dani. Dan betapa kagetku, ternyata feeling Mas Bagas pun sama dengan aku,
Kalau selama ini Dani dan Desi telah jauh melangkah, bahkan termasuk si Alia, yang menurut keyakinan Mas Bagas bukan anaknya. Dari sinilah, aku dan Mas Bagas mulai menyusun cerita. Jelas, kami telah merasa tersakiti dan dizolimi. Dan tentu kami tak terima akan perlakuan yang semena-semena ini. Seminggu lagi, Mas Bagas akan mengakhiri kontrak kerjanya. Ia akan pulang, tapi gak akan ke rumah Desi. Ia akan pulang ke rumah ortunya. Tetapi, kami sudah saling sepakat, akan nyewa dulu sebuah homestay di tepi pantai untuk beberapa hari yang belum ditentukan. Aku udah pasrah, jika emang jalanku ini salah, biarlah aku tanggung segala resikonya. Sebagai ungkapan sakit hati dan kesal, kami tumpahkan seluruh jiwa dan ragaku di tempat itu, tak pedulikan Alia atau siapapun dia. Yang jelas, kami juga berhak menikmati bahagia, bukan hanya sebagai objek penderita saja. Satu kesan yang aku peroleh dari Mas Bagas selama sekian hari bersama. Dia lebih romantik, lebih jujur, dan jauh lebih kuat dari Mas Dani. Aku benar-benar baru merasakan puncaks dari semua puncaks yang ada. Pokok melimpahlah semua vitamin yang aku butuhkan. Pagi, saat Mas Dani berangkat kerja, dan pasti bareng Desi, setelah itu baru aku berangkat pula ke tempat sewa Mas Bagas di tepi pantai itu, dan lagi-lagi memerankan diri sebagai seorang istri yang tengah sakit hati. Yang penting sore jam kerja suami pulang, aku harus terlebih dahulu berada di rumah. Semua berjalan lancar, tak ada hambatan apapun, aku dan Mas Bagas tetap pada komitmen untuk tak memikirkan masalah yang tengah mengguncang rumah tangga, sampai pada akhirnya, sebulan kemudian aku dinyatakan positif, setelah kuperiksakan ke bidan. Kabar ini kusampaikan pada Mas Dani, dan hal yang tak kuduga pun terjadi. Mas Dani bangga dan bahagia mendengar kabar itu, ia bilang, "Ya kan Syang, kalau suka ngerawat anak kecil itu bantu mempercepat proses kehaliman kan." Emang gue pikirin, batinku, aku iyain aja biar seneng hatinya. Aku mah cuek aja, penting aku sudah bisa buktikan kalau aku tidak gabuk, alias tidak mendul, aku tak peduli bagaimana nanti. Tetapi sampai proses persalinan, Mas Dani tak ada komplain apapun. Sementara setelah ada proses nego, Mas Bagas akhirnya pulang ke rumah Desi. Lucunya lagi, Alia begitu terlihat senang, mungkin dalam hatinya ngomong, aku punya adik deh. Sekian dan terima kasih.